Mending di sini sih. Nggak ada banjir. Macet? Nggak ada. Ya tentunya penduduknya semakin banyak lah ke sini ya gitu ya. Palangkaraya ini tambah rame, tambah maju ya, tambah harga tanah meningkat. Harapan kerjaan banyak. Pengangguran kurang. Biar cepat maju aja Palangkaraya. Ya seneng saya tuh kalau tambah maju tuh kan cari usaha di sini. Kalau di sini nih maju malah kan banyak orang dari luar masuk lagi ke Palangkaraya nih, tambah rame. Bumi Tambun Bungai, Kalimantan Tengah, sedang menjadi sorotan. 3 daerah di provinsi yang juga berjuluk Bumi Pancasila ini akan dikaji untuk dijadikan ibu kota Republik Indonesia yang baru. Kota Palangkaraya adalah salah satu kawasan yang didengungkan akan menjadi pengganti Jakarta. Di jantung kota Palangkaraya ada Bundaran Besar. Bundaran Besar ini merupakan peninggalan bersejarah kota Palangkaraya. Bundaran Besar juga menjadi indikasi bahwa pada masa lampau, wilayah ini dipersiapkan menjadi kota besar. Juli 1957, Presiden Soekarno datang ke Kalimantan Tengah untuk meresmikan pencanangan kota Palangkaraya. Dalam peresmian tugu ini disebut-sebut Presiden Soekarno sempat menyatakan keinginannya menjadikan Palangkaraya sebagai ibu kota. Dari kajian desain-desain ibu kota negara, biasanya umumnya yang selalu ada dalam desain ibu kota adalah konsep sumbu. Konsep sumbu, kemudian konsep-konsep nasionalis dan sebagainya. Nah ternyata di Palangkaraya itu ada konsep itu ya. Yaitu yang sekarang berupa Jalan Yosudarso itu dengan endingnya dulu dikenalnya sebagai Istana Gubernur ya. Sekarang rumah jabatan. Bung Karno yang gemar ya. Bung Karno itu kan gemar dengan desain Polivium, juga gemar dengan desain Trivium, juga gemar dengan desain Mall Washington DC. Dan desain-desain itu ada dalam master plan awal mula Palangkaraya. Ada indikasi dipersiapkan sumbu utama Jalan Sudarso itu sangat lebar sekali, dan di kanan kirinya disiapkan sebagai perkantoran ya. Sabran Ahmad, seorang warga Palangkaraya, hadir ketika peresmian monumen ini. Wow, acaranya bukan main. Rakyat seluruh ini kumpul dari seluruh sungai, dari mana-mana, dari Banjarmasin, dari Kula Kapuas, itu kumpul semua. Jadi ini hutan belum ada rumah, 1 biji rumah belum ada ini. Jadi hutan melulu. Jadi masyarakat itu ada yang tidur di tepi kali, ada yang di mana-mana pada waktu Bung Karno datang. Yang meresmikan ibu kota Kalimantan Tengah yang ada di tepi kali. Palangka itu tempat hidup yang besar, tempat hidup yang bahagia, tempat hidup yang bisa menghilangkan kemiskinan, tempat hidup supaya orang Dayak itu maju sejajar dengan suku-suku yang lain. Pada waktu saya menghadiri beliau pidato pada waktu peresmian penancapan tiang pertama, saya tidak pernah mendengar Bung Karno mengatakan beliau mengharapkan agar ibu kota Kalimantan Tengah ini atau di Kalimantan Tengah ini dijadikan ibu kota negara. Saya tidak pernah mendengar. 3 daerahnya dikaji untuk menjadi ibu kota. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga melakukan berbagai persiapan. Alhamdulillah setelah beberapa kali kita mendapat kunjungan dan juga kita beberapa kali diundang ke Jakarta untuk membicarakan masalah ini, wacana dari Pak Presiden Soekarno dulu, founder pending kita sudah melakukan persiapan, khususnya kita sudah mengumpulkan bupati dan wali kota di area yang nanti kita rencanakan menjadi kota pemerintahan tersebut. Kita menyiapkan sekitar lebih dari 300.000 hektar untuk persiapan tersebut, dan mungkin juga nanti untuk pelepasannya kita urus dengan LHK. Dan intinya kami pemerintah Kalimantan Tengah serta kabupaten dan kota yang ada ini sangat senang dengan wacana ini, dan kita siap
untuk menindaklanjuti andai kata memang ini perintah dari Presiden untuk membuat persiapan lanjutan. Pemindahan ibu kota bertujuan agar Indonesia memiliki pusat pemerintahan yang lebih kondusif. Sejumlah syarat pun mutlak dimiliki oleh ibu kota negara yang baru. Ya, tentunya kita ingin pusat pemerintahan yang ideal, ya. Tadi satu sudah saya kemukakan, yaitu di luar Jawa. Kita harus memilih lokasi yang lebih di tengah, karena itu mungkin wilayah di sekitar kawasan waktu Indonesia bagian tengah, ya. Jadi zona waktu Indonesia bagian tengah itu yang paling ideal, karena memang dia posisinya di tengah, ya. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah penting, adanya lahan yang luas dan sudah dikuasai oleh pemerintah. Kalimantan Tengah adalah provinsi kedua terluas di Indonesia setelah Provinsi Papua. Luas wilayahnya mencapai 153.000 km persegi atau 1,5 kali luas Pulau Jawa. Kota Palangkaraya memiliki luas sekitar 2.300 km persegi dengan jumlah penduduk lebih dari 244.000 jiwa. Dan kepadatan penduduk di Palangkaraya hanya sekitar 112 jiwa per kilometer persegi. Palangkaraya siap untuk dijadikan ibu kota provinsi karena memang didukung oleh beberapa indikator-indikator yang memang sangat cukup baik untuk kita jadikan alasan. Yang pertama, Kalimantan Tengah secara provinsi itu kita mempunyai indikator makro yang cukup baik, antaranya adalah angka pengangguran kita relatif rendah, tingkat kemiskinan juga rendah, kemudian juga pertumbuhan ekonominya termasuk yang tinggi laju pertumbuhannya. Namun kalau untuk dijadikan sebagai suatu ibu kota negara, tentu harus ada berbagai pembangunan baru dan juga perbaikan-perbaikan di sana-sini. Infrastruktur yang dimaksud itu mungkin pengembangan jalan, kemudian transportasi udara, kemudian transportasi darat. Untuk saat ini kita harus melakukan kajian lebih mendalam lagi untuk bagaimana kesiapan itu tidak hanya dari sisi kesiapan pemerintahan, tapi juga dari sisi infrastrukturnya juga. Tidak hanya Palangkaraya, wilayah lain juga pernah masuk nominasi kawasan yang akan dijadikan ibu kota. Tidak jauh dari Jakarta, Kecamatan Jonggol di Kabupaten Bogor, Jawa Barat sempat digaungkan menjadi ibu kota baru pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Namun wacana ini menguap begitu saja. Mengapa? Pindah ibu kota tidak menyelesaikan masalah. Karena yang harus kita ajarkan kepada masyarakat adalah bagaimana tinggal di kota secara lebih beradab, lebih berkarakter, dan memahami budaya kota.